Bapak dan Ibu, di usia senja ini, banyak dari kita yang telah melewati perjalanan hidup yang panjang. Kita pernah bekerja keras, membesarkan anak-anak dengan penuh pengorbanan, menahan lelah, bahkan sering mengabaikan diri sendiri demi keluarga. Semua itu adalah jasa yang tidak akan pernah bisa dibalas sepenuhnya oleh apapun. Namun hari ini izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu merenung bersama. Bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menjaga ketenangan hati kita sendiri. Topik yang akan kita bahas adalah hal yang sering terjadi, tetapi jarang dibicarakan dengan tenang, yaitu tentang orang tua yang di usia senja masih sering meminta uang kepada anak. Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara kita yang berpikir, bukankah anak memang berkewajiban membantu orang tua? Betul, membantu adalah kewajiban moral. Tetapi ada perbedaan besar antara dibantu dengan ikhlas dan meminta hingga menimbulkan beban. Disinilah kita perlu kebijaksanaan, bukan sekadar perasaan. Di video ini kita akan membahas pelan-pelan, dengan bahasa yang lembut dan hati yang terbuka, mengapa di usia senja, menjaga kemandirian, termasuk dalam hal keuangan, adalah salah satu kunci hidup yang lebih tenang, lebih dihormati, dan lebih bermartabat. Mari kita lanjutkan bersama, dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita jujur pada diri sendiri terlebih dahulu. Banyak orang tua yang tidak bermaksud menyusahkan anak, bahkan sebagian besar justru merasa sudah sangat menahan diri. Namun perasaan berhak itu sering muncul tanpa kita sadari, terbentuk dari perjalanan hidup yang panjang dan penuh pengorbanan. Sejak anak-anak masih kecil, kitalah yang bekerja pagi hingga malam. Kita yang memikirkan uang sekolah, makanan di meja, pakaian dan masa depan mereka. Tidak sedikit dari kita yang berkata dalam hati, saya sudah memberikan segalanya. Maka ketika usia menua dan tenaga melemah, wajar bila muncul perasaan, sekarang giliran anak membantu saya. Perasaan ini manusiawi Bapak dan Ibu dan tidak perlu disangkal. Namun masalahnya seringkali bukan pada niat, melainkan pada cara dan frekuensinya. Ada orang tua yang awalnya hanya sekali meminta karena terdesak, lalu merasa dimaklumi. Lama-lama, tanpa disadari, meminta menjadi kebiasaan. Setiap ada kebutuhan, sedikit-sedikit menghubungi anak. Tanpa sadar, kita mulai menggantungkan ketenangan hidup pada kemampuan anak, bukan pada kesiapan diri sendiri. Bapak dan Ibu, disinilah letak kelelahan yang sering tidak terlihat. Anak-anak kita hari ini juga memikul beban hidup yang tidak ringan. Mereka punya keluarga sendiri, cicilan rumah, biaya sekolah anak, dan tekanan pekerjaan. Ketika orang tua sering meminta uang, meskipun anak tetap memberi, ada beban batin yang perlahan tumbuh. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena merasa terjepit antara bakti dan tanggung jawab lain. Kadang orang tua berkata, anak saya tidak pernah mengeluh. Betul Bapak dan Ibu. Anak jarang mengeluh kepada orang tua karena mereka tidak ingin melukai perasaan kita. Tapi perasaan yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi jarak. Bukan karena kurang cinta, tetapi karena lelah yang tak terucap. Maka penting bagi kita di usia senja untuk memahami satu hal penting. Anak bukan tempat bergantung sepenuhnya, melainkan tempat berbagi kasih. Ketika kita bisa menahan diri, mengatur kebutuhan dengan bijak, dan hanya menerima bantuan saat benar-benar diperlukan, justru disitulah rasa hormat dan kedekatan itu tumbuh lebih kuat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas dampak halus yang sering tidak disadari ketika orang tua terlalu sering meminta, meski niatnya tidak pernah buruk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada hal-hal dalam hidup yang tidak langsung terasa dampaknya, tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memunculkan kata-kata kasar, bahkan sering terlihat baik-baik saja di permukaan. Namun perlahan di dalam hati ada rasa yang berubah. Begitulah yang sering terjadi ketika orang tua terlalu sering meminta uang kepada anak, meskipun dengan alasan yang terasa masuk akal. Anak-anak kita biasanya akan tetap memberi. Mereka akan berkata, iya Bu, atau baik Pak, sambil tersenyum. Tapi Bapak dan Ibu, senyum itu kadang menyembunyikan lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Mereka ingin berbakti, tapi juga ingin bertahan hidup. Mereka ingin membuat orang tua tenang, tapi juga ingin rumah tangganya aman. Tanpa kita sadari, kebiasaan meminta bisa mengubah cara anak memandang orang tuanya. Bukan menjadi tempat pulang yang menenangkan, melainkan menjadi sumber kekhawatiran. Setiap kali ponsel berbunyi, mungkin anak bertanya dalam hati, ada kebutuhan apa lagi? Padahal seharusnya kabar dari orang tua adalah penguat jiwa, bukan beban pikiran. Bapak dan Ibu, dampak lain yang sering luput adalah berkurangnya kebebasan anak untuk berbagi cerita. Mereka jadi segan bercerita tentang kesulitannya sendiri, karena takut orang tua ikut terbebani. Akhirnya, hubungan menjadi satu arah. Orang tua bercerita tentang kebutuhan, anak mendengar dan memberi. Padahal hubungan yang sehat adalah saling menguatkan, bukan hanya satu pihak yang menanggung.
Lebih jauh lagi, ketika orang tua terlalu sering meminta, harga diri kita sendiri bisa ikut tergerus, meski kita tidak menyadarinya. Dari yang awalnya merasa dibantu, perlahan berubah menjadi bergantung. Ketika ketenangan hidup kita hanya ada jika anak mengirim uang, disitulah batin kita menjadi rapuh. Padahal di usia senja, yang kita butuhkan justru rasa aman dan tenang dari dalam diri. Maka Bapak dan Ibu, memahami dampak ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri. Ini adalah bentuk kasih sayang pada keluarga dan pada diri kita sendiri. Dengan menyadari dampak-dampak halus ini, kita bisa mulai memperbaiki cara berhubungan dengan anak agar tetap hangat, penuh hormat, dan bebas dari beban yang tidak perlu. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tentang harga diri dan martabat orang tua di usia senja, yang seringkali justru tumbuh saat kita mampu berdiri dengan bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ini, ada satu hal yang seringkali lebih berharga daripada harta apapun, yaitu harga diri. Harga diri bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memandang diri sendiri. Apakah kita merasa masih bernilai, masih bermakna, dan masih dihormati, terutama oleh anak-anak kita. Banyak orang tua tidak sadar bahwa terlalu sering meminta uang kepada anak, meskipun niatnya bukan untuk menyusahkan, perlahan dapat mengikis rasa percaya diri. Awalnya mungkin kita merasa wajar, karena dulu kita membesarkan mereka. Namun lama-kelamaan, hati kecil kita mulai bertanya, apakah saya masih bisa berdiri tanpa bantuan anak? Pertanyaan ini, jika terus dipendam, bisa berubah menjadi rasa tidak berdaya. Bapak dan Ibu, anak-anak sebenarnya tidak hanya ingin memberi uang, mereka ingin melihat orang tuanya kuat secara batin. Mereka bangga jika orang tuanya bisa mengatur hidup dengan sederhana, tidak banyak menuntut, dan tetap tersenyum meski hidup tidak berlebihan. Kebanggaan itu jauh lebih besar nilainya daripada sekadar uang yang berpindah tangan. Ketika orang tua mampu berkata, "Terima kasih nak, Bapak masih cukup," disitulah martabat orang tua bersinar. Kalimat sederhana ini membawa ketenangan luar biasa bagi anak dan bagi diri kita sendiri. Anak merasa dihargai, bukan dimanfaatkan. Orang tua merasa kuat, bukan bergantung. Hubungan pun menjadi lebih hangat dan penuh hormat. Di sisi lain Bapak dan Ibu, kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Jika memang ada kebutuhan mendesak, sakit, keadaan darurat, itu bukan hal yang salah untuk disampaikan. Yang perlu dijaga adalah niat dan frekuensi. Apakah kita meminta karena benar-benar tidak mampu atau karena sudah terbiasa? Kejujuran pada diri sendiri adalah langkah awal menjaga harga diri. Usia senja adalah masa untuk menuai ketenangan, bukan kegelisahan. Ketika kita mampu mengatur kebutuhan, menerima hidup dengan sederhana, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada bantuan anak, hati kita menjadi lebih lapang. Kita tidur lebih nyenyak, bangun dengan rasa syukur, dan menjalani hari tanpa rasa takut merepotkan siapapun. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga harga diri bukan berarti menolak kasih sayang anak. Justru sebaliknya, ini adalah cara paling mulia untuk menunjukkan bahwa kita mencintai mereka. Dengan berdiri tegak di usia senja, kita sedang memberi teladan bahwa hidup bermartabat bisa dijalani sampai akhir usia. Dan dari situlah hubungan orang tua dan anak tumbuh bukan karena kebutuhan, tetapi karena cinta yang tulus. Bapak dan Ibu, kemandirian di usia senja tidak berarti kita harus mampu melakukan segalanya sendiri seperti saat muda. Kemandirian yang dimaksud adalah mampu mengatur hidup dengan tenang, sesuai kemampuan, tanpa terus bergantung pada anak. Kemandirian inilah yang menjadi sumber ketentraman batin dan rasa percaya diri yang besar di usia tua. Banyak orang berpikir bahwa untuk mandiri, seseorang harus memiliki tabungan besar. Padahal, kemandirian lebih sering tumbuh dari kebiasaan kecil. Misalnya, hidup sederhana, mengatur pengeluaran dengan bijak, dan tidak memaksakan keinginan. Ketika kita belajar berkata cukup pada kebutuhan sehari-hari, kita sedang membangun fondasi ketenangan yang kuat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah bertanya pada diri sendiri dengan jujur, apakah semua yang kita minta itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan? Makan sederhana tapi sehat seringkali lebih menenangkan daripada makanan mahal yang membawa rasa bersalah. Rumah yang rapi dan bersih memberi kenyamanan lebih daripada perabot baru yang menambah beban pikiran. Kemandirian juga berarti berani memanfaatkan apa yang masih kita miliki. Selama masih ada tenaga, kegiatan ringan seperti berkebun, merawat rumah, atau membantu di lingkungan sekitar bisa memberi rasa berguna. Rasa masih dibutuhkan ini sangat penting bagi kesehatan jiwa lansia. Kita tidak hidup untuk bergantung, tetapi untuk tetap memberi makna. Yang tak kalah penting Bapak dan Ibu adalah kemandirian dalam mengambil keputusan. Tidak semua hal perlu dikonsultasikan atau dimintakan biaya pada anak. Ketika kita bisa memutuskan dengan bijak dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri,
Kita sedang menjaga hubungan agar tetap sehat dan penuh hormat. Dengan kemandirian sederhana ini, hidup di usia senja terasa lebih ringan. Kita tidak lagi dihantui rasa takut merepotkan anak, dan anak pun merasa tenang karena melihat orang tuanya kuat secara batin. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana berkomunikasi dengan anak secara bijak, agar hubungan tetap hangat tanpa dibebani rasa tidak enak di hati. Bapak dan Ibu di usia senja ini, cara kita berbicara seringkali lebih berpengaruh daripada apa yang kita minta. Banyak hubungan orang tua dan anak yang terasa renggang bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena cara berkomunikasi yang tanpa disadari menimbulkan beban. Padahal komunikasi yang lembut dan bijaksana justru bisa mempererat hubungan, meskipun kita jarang meminta apapun. Seringkali orang tua menyampaikan kebutuhan dengan nada keluhan. Kalimat seperti, "Bapak sekarang susah," atau "Ibu sudah tidak punya apa-apa," mungkin keluar tanpa maksud menekan. Namun bagi anak, kata-kata itu bisa menimbulkan rasa bersalah yang berat. Anak merasa terjepit antara keinginan menolong dan keterbatasan yang ia miliki. Bapak dan Ibu, kata-kata kita adalah doa. Ia bisa menenangkan, tapi juga bisa membebani. Belajarlah menyampaikan keadaan dengan jujur namun tenang. Jika memang ada kesulitan, sampaikan sebagai cerita, bukan tuntutan. Misalnya dengan berkata, "Bapak sedang berusaha mengatur kebutuhan sebaik mungkin," atau "Ibu masih belajar hidup sederhana." Kalimat seperti ini membuat anak merasa dihargai dan tidak tertekan. Anak akan membantu dengan lebih ikhlas ketika ia merasa dipercaya, bukan dituntut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada keindahan tersendiri ketika orang tua bisa lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar cerita anak tentang pekerjaannya, tentang lelahnya hari-hari mereka, tentang perjuangan membesarkan keluarga. Ketika anak merasa didengarkan, ia akan lebih terbuka. Dari keterbukaan itulah, bantuan jika diperlukan akan datang dengan penuh kasih, bukan keterpaksaan. Komunikasi yang sehat juga berarti tahu kapan harus berhenti berbicara tentang kekurangan. Terlalu sering membahas kesulitan hidup membuat suasana hati menjadi berat. Sesekali, bicarakan hal-hal ringan. Cerita tentang masa lalu yang indah, tentang hal kecil yang membuat tersenyum hari ini, atau sekadar menanyakan kabar dengan tulus. Percakapan seperti ini menguatkan ikatan batin tanpa melibatkan uang sama sekali. Bapak dan Ibu, anak-anak kita tidak hanya ingin menjadi penolong, mereka juga ingin menjadi teman bagi orang tuanya. Dengan komunikasi yang tenang, penuh pengertian, dan tanpa tekanan, hubungan itu akan tumbuh lebih hangat. Dan ketika hubungan hangat terjaga, hidup di usia senja pun terasa lebih damai, lebih ringan, dan penuh rasa saling menghormati. Bapak dan Ibu, menerima bantuan dari anak bukanlah sesuatu yang salah. Bantuan adalah wujud kasih sayang, bakti, dan kepedulian. Namun yang perlu kita jaga di usia senja adalah cara kita menerima bantuan itu. Apakah bantuan tersebut menjadi penguat, atau justru perlahan berubah menjadi ketergantungan yang melemahkan hati dan martabat kita sendiri? Seringkali bantuan yang awalnya datang sesekali, lama-lama menjadi rutinitas. Awalnya anak memberi karena peduli, lalu kita merasa terbantu, dan akhirnya tanpa disadari, kita mulai menunggu. Ketika bantuan terlambat atau jumlahnya berkurang, hati menjadi gelisah. Disitulah tanda bahwa bantuan sudah berubah menjadi sandaran utama. Padahal usia senja seharusnya menjadi masa hidup dengan hati yang stabil, bukan bergantung pada keadaan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap bijak yang bisa kita latih adalah menerima dengan syukur, bukan dengan tuntutan. Ucapkan terima kasih dengan tulus, doakan anak dengan baik, dan jangan pernah membandingkan dengan anak orang lain. Ketika bantuan diterima sebagai hadiah, bukan kewajiban, hubungan orang tua dan anak akan tetap hangat dan penuh hormat. Yang tak kalah penting, biasakan diri untuk tidak langsung meminta ketika ada keinginan. Tunda sejenak, pikirkan dengan tenang. Apakah ini benar-benar perlu, atau masih bisa diatur? Kebiasaan menahan diri ini akan memperkuat batin kita. Kita menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan tidak mudah gelisah ketika keadaan tidak sesuai harapan. Bapak dan Ibu, menerima bantuan juga harus disertai dengan usaha menjaga kemampuan sendiri. Selama masih bisa mengatur kebutuhan harian, melakukannya dengan perlahan adalah bentuk kemandirian yang sangat berharga. Anak-anak akan melihat bahwa orang tuanya bukan hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga berusaha menjaga diri. Dari situlah rasa hormat tumbuh semakin dalam. Dengan menyikapi bantuan anak secara bijak, kita sedang menjaga dua hal sekaligus: ketenangan hati kita dan kehangatan hubungan keluarga. Bantuan tetap ada, kasih sayang tetap mengalir, tetapi tidak ada beban yang menyakitkan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menyiapkan batin agar tidak takut kekurangan di usia senja, sehingga hidup dijalani dengan lebih damai dan penuh kepercayaan.
Bapak dan Ibu, salah satu alasan terbesar orang tua terus meminta uang kepada anak adalah rasa takut kekurangan. Takut tidak bisa makan besok, takut sakit tanpa biaya, takut hidup sendirian tanpa pegangan. Rasa takut ini sangat manusiawi, apalagi ketika usia bertambah dan tenaga berkurang. Namun jika rasa takut ini dibiarkan menguasai hati, hidup di usia senja justru terasa gelisah dan tidak pernah tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketenangan batin tidak selalu datang dari banyaknya uang, tetapi dari keyakinan bahwa hidup kita masih berada dalam penjagaan Tuhan. Banyak orang yang hartanya sedikit tetapi hatinya tenang. Sebaliknya, ada yang memiliki cukup tetapi selalu merasa kurang. Maka yang perlu kita siapkan di usia senja bukan hanya bekal materi, tetapi keteguhan hati dan kepercayaan. Salah satu kebiasaan yang bisa kita latih adalah membedakan antara kebutuhan nyata dan ketakutan pikiran. Tidak semua yang kita khawatirkan benar-benar akan terjadi. Pikiran sering membayangkan hal terburuk, padahal kenyataannya hari demi hari masih bisa kita lalui dengan baik. Ketika rasa takut datang, tarik napas perlahan dan katakan pada diri sendiri, hari ini saya masih cukup. Kalimat sederhana ini bisa menenangkan hati yang gelisah. Bapak dan Ibu, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang sederhana juga sangat menolong. Doa tidak harus panjang, ibadah tidak harus berat. Cukup hadirkan hati dengan tulus. Serahkan kekhawatiran yang tidak mampu kita tanggung. Saat hati merasa disertai oleh Yang Maha Kuasa, ketakutan perlahan mengecil. Kita belajar percaya bahwa rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga kesehatan, pertolongan, dan orang-orang baik di sekitar kita. Dengan batin yang lebih siap dan hati yang lebih percaya, kita tidak lagi hidup dalam rasa panik. Kita tidak tergesa-gesa meminta, tidak mudah cemas, dan tidak merasa hidup ini sendirian. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga hubungan dengan anak agar tetap hangat tanpa diliputi rasa bersalah dan tekanan, sehingga usia senja dijalani dengan damai dan penuh kasih. Bapak dan Ibu, hubungan antara orang tua dan anak adalah ikatan yang sangat dalam. Namun di usia senja, ikatan ini bisa berubah terasa berat jika diwarnai rasa bersalah, tuntutan tersembunyi, atau perasaan tidak enak yang dipendam. Banyak orang tua merasa bersalah karena sering dibantu, sementara anak merasa bersalah jika tidak bisa membantu. Dua-duanya lelah, tetapi sama-sama diam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hubungan yang sehat tidak dibangun dari rasa kasihan, melainkan dari rasa saling menghormati. Anak membantu karena cinta, bukan karena tekanan. Orang tua menerima dengan syukur, bukan dengan tuntutan. Ketika dua sikap ini bertemu, hubungan menjadi hangat dan alami. Tidak ada perasaan terpaksa, tidak ada beban yang tersembunyi di balik senyuman. Salah satu kebiasaan penting yang perlu dijaga adalah tidak menanamkan rasa bersalah pada anak. Kalimat seperti, kalau tidak ada kamu, Bapak tidak tahu harus bagaimana, sering keluar tanpa niat buruk. Namun bagi anak, kalimat ini bisa menjadi beban besar. Anak merasa seolah hidup orang tuanya sepenuhnya bergantung padanya. Padahal yang anak butuhkan adalah keyakinan bahwa orang tuanya tetap kuat secara batin. Bapak dan Ibu, cobalah lebih sering mendoakan anak daripada mengkhawatirkannya. Sampaikan rasa bangga, bukan hanya kebutuhan. Katakan bahwa kita bersyukur atas apapun yang mereka berikan, sekecil apapun itu. Ketika anak merasa dihargai, bukan dituntut, mereka akan lebih ringan membantu dan lebih hangat berkomunikasi. Hubungan pun terjaga tanpa luka di hati. Hubungan yang hangat juga tumbuh dari sikap tidak ikut campur berlebihan. Di usia senja, kita perlu belajar percaya bahwa anak mampu mengatur hidupnya sendiri. Tidak semua keputusan mereka harus kita koreksi. Dengan memberi ruang, kita sedang memberi mereka kepercayaan. Dan kepercayaan ini seringkali dibalas dengan perhatian yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan waktunya mempererat hubungan dengan rasa takut, tetapi dengan ketenangan. Ketika orang tua tenang, anak pun merasa aman. Ketika orang tua tidak menekan, anak pun mendekat dengan sendirinya. Dari hubungan yang hangat inilah, usia tua terasa lebih damai dan penuh makna. Bapak dan Ibu, di usia senja ini, hidup tidak lagi tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa tenang hati kita menjalaninya. Setelah melewati perjalanan panjang sebagai orang tua, bekerja keras, berkorban, dan membesarkan anak, kini saatnya kita memberi hadiah terbaik untuk diri sendiri. Hidup yang damai dan bermartabat. Kita telah belajar bersama bahwa terus-menerus meminta uang kepada anak bukanlah jalan menuju ketenangan. Bukan karena anak tidak sayang, bukan karena orang tua tidak berhak, tetapi karena ketergantungan perlahan melemahkan hubungan dan melukai batin kita sendiri. Usia senja justru menjadi indah ketika kita mampu berdiri dengan bijak, hidup sederhana, dan menerima bantuan hanya saat benar-benar dibutuhkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hidup bermartabat di usia tua berarti berani berkata, cukup.
berani mengatur kebutuhan dengan tenang, dan berani mempercayai bahwa hidup ini masih dalam penjagaan Tuhan. Kita tidak harus kaya untuk merasa aman. Kita tidak harus kuat secara fisik untuk merasa berarti. Yang kita butuhkan adalah hati yang ikhlas dan pikiran yang jernih. Anak-anak kita akan lebih mencintai dan menghormati orang tua yang tenang, tidak menekan, dan penuh doa. Ketika kita berhenti membebani mereka dengan rasa bersalah, hubungan justru menjadi lebih hangat. Anak membantu dengan cinta, orang tua menerima dengan syukur. Disitulah kebahagiaan keluarga tumbuh dengan alami. Bapak dan Ibu, mari kita tutup perenungan ini dengan satu niat baik dalam hati, menjalani sisa usia dengan kesederhanaan, menjaga harga diri, dan merawat hubungan dengan kasih sayang. Semoga setiap langkah kita di usia senja dipenuhi ketenangan, dan setiap napas menjadi bentuk syukur yang tulus. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir di Langkah Sepuh TV. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketentraman, dan hati yang damai. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetaplah melangkah perlahan, karena ketenangan adalah kekayaan terbesar di usia senja.